Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, masih semangat ya belajarnya. Kali ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran ekonomi yang membahas tentang neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Ini merupakan salah satu materi pada bab perdagangan internasional. Sebelum membahas lebih lanjut, kita cari tahu dulu kenapa sih kita perlu membahas materi ini. Seperti yang kita tahu, bab kita adalah perdagangan internasional, yaitu terdiri dari kegiatan ekspor dan impor. Nah, tujuannya kan untuk mensejahterakan penduduk suatu negara. Dengan adanya kegiatan ini, kita ingin mengetahui kondisi perekonomian suatu negara dengan adanya perdagangan internasional. Apakah negara tersebut laba dengan adanya kegiatan ekspor atau malah rugi karena bergantung dengan negara lain melalui kegiatan impor. Untuk mengetahuinya, kita memerlukan catatan, yaitu yang disebut dengan neraca. Neraca ini ada dua, yang pertama adalah neraca perdagangan dan yang kedua adalah neraca pembayaran. Oke, untuk membahas lebih lanjutnya, kita bahas satu persatu dulu. Yang pertama adalah neraca perdagangan. Dari kata perdagangan aja berarti neraca ini mencakup catatan tentang kegiatan ekspor dan impor. Untuk mengetahui nilainya, rumus untuk menghitungnya adalah sebagai berikut. Ekspor dikurangi dengan impor. Nah, jika ekspor itu lebih banyak daripada impor, berarti disebut dengan surplus atau laba. Karena yang kita kirim, kita akan mendapatkan uang. Itu lebih banyak daripada yang kita mendatangkan barang dari luar negeri sehingga kita membayar uang. Untuk yang selanjutnya, jika ekspor lebih kurang dari impor, itu berarti disebut dengan defisit atau rugi, sedangkan jika ekspor sama dengan impor disebut sebagai neraca perdagangan yang seimbang. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan soal berikut ini. Negara X pada akhir tahun 2019 memiliki data neraca perdagangan sebagai berikut, yaitu ada impor senilai 900-500 miliar dan ekspor senilai 750-250 miliar. Dari kondisi tersebut, maka kondisi neraca perdagangan negara X adalah rumusnya tetap, yaitu ekspor dikurangi dengan impor. Ekspornya senilai 750-250 dikurangi dengan 900-500. Hasilnya adalah minus 150-250 miliar. Dengan adanya kondisi minus ini berarti disebut sebagai kondisi yang defisit. Nah, defisit ini terjadi karena nilai impor itu lebih banyak daripada ekspornya dengan selisih 150-250 miliar. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tahun 2019 negara X mengalami neraca perdagangan defisit senilai 150-250 miliar. Yang selanjutnya adalah neraca pembayaran. Dari kata pembayaran aja berarti ini merupakan catatan tentang keuangan ketika melakukan perdagangan internasional. Nah, keuangan ini kan ada uang masuk, ada uang keluar. Jadi di sini ada alur bahwa neraca pembayaran itu terdiri dari neraca berjalan yang terdiri dari neraca perdagangan, neraca jasa, dan transaksi unilateral. Selanjutnya neraca modal dan neraca moneter. Nah, ini dicatat, dikumpulkan, dihitung sehingga kita bisa mengetahui adanya defisit maupun surplus dari negara tersebut. Oke, berikut ini adalah penjelasan lebih lanjutnya tentang komponen neraca pembayaran. Ada neraca berjalan atau current account, yaitu terdiri dari neraca barang, neraca jasa, yang selanjutnya neraca modal, dan neraca moneter. Nah, di sini ada keterangan debit dan kredit. Kalau debit itu artinya adalah uang keluar, kita membayar. Sedangkan kalau kredit itu adalah uang masuk, kita menerima uang dari luar sehingga bertambah uang kita. Nah, di sini ada yang pertama aja kita jelaskan dulu. Ada neraca barang. Nah, neraca barang ini kan ada ekspor dan impor. Kalau impor itu merupakan uang yang keluar. Untuk mendatangkan barang dari luar negeri berarti kan kita membayar. Berarti impor termasuk dalam neraca berjalan yang debit. Sedangkan kalau mengekspor kita kan mengirim barang dan mendapatkan uang. Berarti itu yang disebut sebagai neraca pembayaran sebelah kredit. Untuk yang lainnya di sini tandanya mudah kok. Ada kalau di sebelah debit itu ada kata pembayaran, pembelian dan sebagainya. Atau juga pemberian kredit. Kalau kita memberikan kredit kan berarti uang kita berkurang, uang kita keluar, berarti itu disebut sebagai neraca pembayaran yang sebelah debit.
Sedangkan kalau kredit, di sini berarti kita menerima kredit atau utang dari luar negeri. Walaupun kita itu namanya utang, tapi kan kita menerima uang. Berarti itu masih termasuk dalam komponen neraca pembayaran yang sebelah kredit. Oke, selanjutnya kita membahas tentang kondisi neraca pembayaran. Nah, seperti yang dijelaskan pada alur tadi, ada kondisi defisit dan surplus. Ini dipengaruhi oleh yang pertama adalah stok nasional, ada dua yaitu defisit dan surplus. Kalau defisit itu berarti penurunan stok nasional, sedangkan kalau surplus itu penambahan stok nasional. Yang kedua adalah pinjaman akomodatif, yaitu pinjaman yang masuk karena terjadi kelebihan impor. Nah, kondisi neraca pembayaran sendiri ada surplus, defisit, dan seimbang, sama seperti neraca perdagangan tadi. Nah, di sini bedanya, kalau neraca pembayaran tidak hanya membahas tentang ekspor dan impor saja, maka untuk menghitung nilai defisit atau surplus, rumusnya adalah sebagai berikut, yaitu pinjaman akomodatif ditambah dengan stok nasional. Jadi untuk menentukan surplus atau defisitnya itu berasal dari ekspor dan impornya. Tapi untuk menghitung nilainya, kita menggunakan rumus pinjaman akomodatif ditambah dengan stok nasional. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan contoh soal berikut ini. Berikut ini adalah neraca pembayaran negara X. Ada ekspor senilai 800 dan impor itu senilai 1000. Di sini ada tanda plus dan minus. Kalau ekspor tadi kan positif, kita menerima, berarti dia tandanya adalah positif. Sedangkan kalau impor kita kan mengurangi uang, kita membayar, berarti tandanya adalah negatif. Nah, dengan adanya kondisi ekspor segini, impornya segini, berarti diketahui neraca perdagangannya adalah negatif atau defisit 200. Nah, selanjutnya, kalau neraca pembayaran tidak berhenti sampai di sini, masih ada keterangan lagi, yaitu ada pinjaman otonom senilai 40, stok nasional 80, pinjaman akomodatif 80 sehingga saldonya adalah 0. Dari kondisi ini, kita perhatikan yang rumus tadi bahwa nilai defisit atau surplus itu bukan senilai dari neraca perdagangan ini, tapi berasal dari stok nasional ditambah dengan pinjaman akomodatif. Sehingga berdasarkan data di atas, maka negara X mengalami defisit neraca pembayaran senilai 160, yaitu berasal dari stok nasional 80 ditambah dengan pinjaman akomodatif senilai 80 juga. Nah, terus pinjaman otonomnya ini bagaimana? Pinjaman otonom ini tidak terpengaruh karena pinjaman otonom itu merupakan pinjaman atas kemauan sendiri dan tidak berhubungan dengan neraca pembayaran. Nah, setelah menghitung neraca perdagangan, neraca pembayaran tadi, manfaat yang diperoleh adalah sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk merumuskan dan mengambil kebijakan ekonomi, kebijakan dalam politik perdagangan internasional, serta mengetahui pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi internasional sehingga berpengaruh terhadap pendapatan nasional suatu negara. Oke, sekian penjelasan untuk materi kali ini. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.